Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Gunaduku, NPM 2010010516. Saat ini saya ingin menerangkan program yang saya buat terkait pembelian barang elektronik, di mana program ini dikhususkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester program tersebut, mata kuliah program tersebut. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi C++, membuka codingan yang setelah saya buat, open dokumen, pilih program yang saya buat, yaitu program penjualan elektronik. Nah, di sini itu kode-kode yang sudah telah saya buat program aplikasi pembelian barang elektronik, penjualan barang elektronik. Kita coba dulu programnya. Nah, di sini kita coba programnya. Nah, ini ada daftar barangnya, ada nama-nama barangnya dan harganya, dan ini ada pilihan tekan jika selesai melakukan pemesanan. Jadi yang kita bisa pilih ada 1 sampai 10. Oke, misalnya kita pilih nomor 1 order HP, jumlahnya kita masukkan 2. Pilih barang lagi apa yang kita pilih, misalkan kita pilih masukkan 1. Oke, nah, jika memang sudah selesai barang yang kita pilih 2 saja yang mau kita beli, karena kita klik pilih mau. Nah, ini ada invoice pembeliannya, ada nama barangnya apa yang kita beli, harganya berapa, jumlahnya berapa, totalnya, dapat diskonnya ada berapa. Habis itu ada total belanja yang kita beli, dipotongan, dapat potongan setelah di diskon, yang total bayarnya segini. Jadi aplikasi ini terkait penjualan barang elektronik. Kita mulai untuk kodenya. Nah, pertama-tama kita masukkan di sini yaitu headernya, ada include string dan lanjut supaya kita bisa mengambil sintak kode yang kita buat untuk program kita. Di sini kita gunakan function utama yang main. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Di sini ada berbagai variabel. Di sini variabel array dengan tipe data integer, yang mana di dalamnya terdapat jumlah elemennya kita tetapkan itu 100 saja. Yang di sini juga ada variabel array tipe data float sama 100 saja. Variabel menu tipe data asing pilih 100 saja. Variabel data bayar, total diskon tipe data integer, inisialisasinya 0, nanti karena bisa terisi dengan nilai yang terbaru. Di sini juga kita variabel i dengan tipe data integer, kita kasih nilai 0 karena ini nanti untuk melakukan pemanggilan atau penyebutan nilai indeks. Fungsinya untuk memanggil nilai array, nilai variabel array ini untuk menilai indeksnya, nanti kita gunakan di variabel ini. Setelah itu ada selesai, variabel selesai, nanti data bool yang kita beri nilainya di false, karena nanti untuk programnya juga sudah selesai yang kita pilih akan itu true dan akan memprosesnya selesai. Ini kita syntax code untuk daftar barangnya, harganya berikut, dan juga pilihan seperti mana. Nanti ini untuk menampilkan urutan, misalkan ada
dengan pilihan kita, kita selesai melakukan pemesanan. Oke, di dalam sini saya ada perulangan well, pendampingan for, ada juga selection equals dan switch. Tanda-tanda dari program awalnya kita melakukan perulangan well. Di sini kita masukkan variabel selesai. Jika sama pas, maka pilih barang dan nomor barang. Artinya jika variabel selesainya masih nilainya false, maka kita bisa melakukan pilih barang. Jika pada itu maka tidak bisa pilih barang lagi. Oke. Nah, kita misal kita pilih barang, misalkan kita masukkan dari program yaitu selection if. Oke, nilainya kita 1. Contoh misalnya dengan order up, pilih 1, kita inputkan 1 di sini. Pertama dari pertama kita pilih barang, misalkan di sini kita milih nomor 1, dia masuk variabel array dengan indeks 0, artinya elemen array yang pertama, artinya nilai yang pertama yang variabel pilih nanti nilai 1. Nah, kan bernilai 1 kurang dari sama dengan 10, artinya dia akan memproses programnya. Dan jika dia lebih dari 10, misalnya 11 atau 12, maka dia barang dipilih tidak selesai, karena kita membatasi sampai 10 barang saja. Setelah itu, karena kita memilih 1 tadi, nilainya 1, variabel pilih 1, karena di sini ada lagi kita masukkan program switchnya, program if else-nya, untuk mencegah dia jika milih 0, karena jika milih 0 itu selesai melakukan pemesanan. Oke, karena dia tidak milih 0, dia masuk ke else di sini. Nah, di else dia milih selection lagi. Di sini kita ada gas, ada selection lagi, ada gas 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dimana setelah, karena kita di variabel array pilih ini nilainya 1, maka nanti akan melulu case 1. Jadi dia akan menyimpan case 1-nya itu order HP harganya 100, diskonnya 0. I nya ini nilainya masih tetap 0, karena di awal-awal kita masih investasi I nya ini 0 untuk menggunakan indeksnya, untuk penyimpanan nilai indeksnya, penyimpanan nilai untuk pemanggilan indeks, penyimpanan nilai array. Jadi di sini kita simpan nilai array 1 untuk pilih variabel pilihnya ke 1, menunya ini karena ini 0, 0, 0, maka selanjutnya kita akan masuk ke sini. Ini dashboardnya jika menunya case pilihan kita maksudnya ada tidak sesuai dari case 1 sampai 10, maka jangan muncul. Ini misalkan sama dengan juga dia muncul selesai, artinya problem yang kita buat selesai. Pemesanan yang kita lakukan selesai, tidak ada pilih barang yang kita pilih. Misalnya tadi kita sudah milih 1 ke 1, sini akan melakukan pembacaan, memilih sini pembacaan barang apa yang kita pilih, dan juga penginputan variabel array jumlah, nilai variabel jumlahnya nilai pertamanya.
Nah di sini karena tadi kita milih yang variabelnya satu, milih nilainya satu di awal ini, contoh saya milih satu, maka dia akan mengambil variabel menu indeks nilainya satu, yaitu order HP harganya segini, diskon segini. Jadi dia masuk ke sini jumlahnya, menunya kita order HP sampai jumlahnya berapa ya, berapa barang order HP itu yang ingin kita beli. Bisa kita isikan 1, 2 atau sampai berapapun bisa. Setelah itu dia akan menyimpan ke variabel jumlah dengan indeks kosong. Indeks kosong artinya nilai elemennya 1, nilai variabel array 1 ya, array 1 nilai 1. Setelah itu dia akan melakukan pemasukan ke variabel-variabel yang mana kita gunakan nanti untuk menampilkan invoice pembelian. Di sini dia masuk ke jumlahnya tadi sudah kita dapatkan, misalnya membelikan 1, artinya jumlahnya kita dapat nilai variabel jumlah nilai variabel jumlah elemen 1. Ini itu tadi kita berikan misalkan 2, kita pilih 2 di sini ya, 2 dikali dengan harganya tadi kita dapat di sini 100. I-nya ini masih 0, indeks yang pertama masih 0 sama dengan 0. Nah berarti jumlahnya 2 kali ini 200. Nanti masuk ke variabel array subtotal, ini nilai pertamanya. Ini indeksnya masih 0 nih, masih tampilan pertama kita masih 0. Indeksnya kita lakukan untuk menyimpan elemennya ke satu masing-masing variabel nih, agar nanti kita bisa melakukan pemanggilan ke indeks selanjutnya ya, untuk nilai variabel yang selanjutnya. Kita melakukan subtotalnya ini, jumlahnya segini, masuk subtotal, subtotalnya akan kali diskonnya, ini dapatkan diskonnya misalnya jadi kali 0, jumlah diskonnya bisa juga tergantung dari diskonnya ini kita pilih. Jadi karena tadi subtotalnya di sini kita miliknya jumlahnya 2 dengan harga 100, jadi subtotalnya 200 kali diskonnya ini 0, maka nanti jumlah diskonnya 0. Total bayar di sini total bayar ditambah totalnya terisi di variabel total bayar lagi di sini. Ini untuk apa namanya, mempersingkat. Ini subtotalnya tadi karena di sini kita 200 ditambah ini total bayar 200, total diskonnya jumlah diskon tambah total diskon 0, total diskonnya 0. Nah di sini tadi kan kita di awal udah milih untuk indeksnya 0 yang pertama dengan elemen nilai yang pertamanya, elemen pertamanya nilai 1. Nah di sini ada post increment, yaitu penambahan nilai ininya menjadi pertama dari 0 jadi menjadi 1. Setelah itu masuk ke invoice pembelian. Di invoice pembelian, jika di sini ini masih perulangan well, karena masih akan melakukan perulangan lagi ke atas, pilih barang lagi, masukkan nomor barang, masukkan lagi ke awal. Karena jika mau kita selesai melakukan pemesanan, kita harus milih 0, tekan nilai 0, maka akan melakukan selesai pemesanan. Jika masih lanjut, misalnya kita pilih 2 masih lanjut dia, atau misalnya kita pilih 6 masih lanjut, masih terus sampai ininya bisa jumlah yang kita beli sampai 100 bisa jumlah elemen yang kita pilih. Karena di sini ada pembatasan sampai jumlah elemen yang kita pilih 100 elemen.
Nah, kita bisa masukkan lagi. Misalkan kita sudah selesai nilai 0, maka dia akan masukkan ke pilihan ke sini. Ini di eksekusi bisa, yang di eksekusi bisa, sampai ke sini masukkan tertahannya. Nah, di selection di pemilihan if di sini, karena kita memilih 0 maka selesai, artinya true. Karena kalau true di sini kan harus false ya, untuk menambah. Jika true berarti ini problemnya tidak ada dan selesai. Setelah itu akan menampilkan voice pembeliannya. Di voice pembeliannya kita juga tampilkan syntax code untuk menampilkan apa namanya, kata-kata yang ingin kita tampilkan untuk voice pembeliannya. Nama barang dan harga, jumlah, subtotal, diskon, dan harga setelah diskon. Nah, di sini ada perangan for, saya tentukan perangan for. Nah, di sini untuk berfungsi menampilkan inputan yang telah kita buat di sini ke input pembelian, supaya menampilkan di situ bisa membaca. Misalkan kita di sini milih barang yang kita pilih ada 2, di sini akan terpilih juga ada 2. Sekarang di sini kita pilih 1 saja, di sini ada 1 saja. Input pembelian, maka itu memang fornya untuk perangan dan penguncian juga bisa kembali. Nah, kita terang di sini inisiasi dulu dari awal. Nanti kita integer variabel a nilainya dengan o, habis itu a kurang dari i, karena i nya tadi di sini udah bertambah menjadi yang sebelumnya 0. Misalnya kita pilih barangnya cuma 1 ya, udah bertambah menjadi 1, awalnya 0 bertambah menjadi 1, maka di sini jadi i nya 1. Nanti di sini a nya juga akan melakukan penambahan jadi 1, dengan post increment jadi 1 karena awalnya 0. Nah, di sini karena hanya 0 tambah 1 jadi 0. Ini untuk masukkan nomor nanti jadi 1. Nah, set width nih set lebarnya 17 cm terbuat sih. Nah, ini variabel kita untuk mengambil variabel untuk mengambil nilainya, karena di sini menu tadi ada, kita pakai nilainya di sini tersimpannya untuk 1 ya, untuk lapis 1, indeksnya 0. Di sini kita buat variabel a nya variabel a di sini fungsinya untuk pemanggilan indeks pertamanya, karena kita mulai dari 0, indeksnya 0. Ini melakukan set lebarnya, variabel harga indeksnya 0, lebarnya, variabel jumlah price, indeksnya 0, di sini. Kemudian ini mengambil dari dari sini, nanti jawaban kita harganya mengambil dari ini test ekspresi berapa kita ambil tadi. Habis itu set lebarnya totalnya setelah kita ini ada problem total, yaitu jumlah dikali harga. Jumlah misalkan kita 2, harganya tadi kita pilih 100 jadi 200 total, dan tadi ini akan tampil 200. Habis itu kita set lebarnya lagi diskonnya tadi, karena di sini yang kita pilih 1 yang tidak ada diskon, maka diskonnya tidak ada. Diskonnya ini juga kita kali 100. Tapi misalkan kita punya diskonnya 0,1, jadi 10% diskon, 10% diskonnya. Karena kita di sini 0 dengan negara diskon jadi 0% diskon karena tidak ada. Nah, ini totalnya, ini harga untuk harga setelah diskonnya.
harga teralihkan itu mengambil dari variabel subkatan ini. Jadi indeksnya adalah yang pertama 0 dengan harga tekanannya dikurang jumlah diskonnya, jumlah diskonnya akan muncul harga setelah diskonnya berapa. Setelah itu ini jika kita pilih barangnya cuma satu saja, selesai akan memunculnya. Jika kita punya dua, dia akan melanjutkan lagi. Karena tadi misalkan kita pilih satu, ininya menjadi satu. Karena kita pilih satu barang, maka ini sebelumnya menjadi satu. Untuk selanjutnya, kalau kita pilih dua barang, maka ini menjadi dua. Jika kita punya dua barang kita pilih, maka ini menjadi dua. Hanya sebelumnya 6 menjadi 1, masih bisa melakukan perulangan. Jika hanya ini sama dengan I, misalkan I-nya mentok sampai 1 saja, A-nya juga akan 1 itu, maka menampilkan yang namanya untuk warna perulangannya sekali saja. Nah, setelah misalkan sudah selesai itu, kita menampilkan kita belanjanya, dari total bayar ya. Jadi ini kita buat bagaimana total bayarnya, subtotalnya berapa dari semuanya kita bayar sebelum diskon. Habis itu ada potongan diskonnya dari berapa. Setelah itu total bayarnya tetap total bayarnya kita berapa dikurang total diskon yang kita dapatkan. Misalkan kita pilih jumlah kita pilih satu saja. Dan ini jika kita pilih 0 maka akan masuk, kita pilih 0 maka masuk di sini. Aslinya selesai, tidak akan melakukan proses ini lagi. Dan juga artinya barang yang kita pilih cuma satu di sini, yang awalnya menjadi 1, membatas warna ini menggunakan 1 saja akan membaca di pilih 0. Nah, dia akan membaca 1 saja nilainya, tapi ini semua kurang di sini. Misalkan mungkin karena ini variabel ini sudah posisinya menjadi 1 dan awalnya menjadi 1. Yang di sini menjadi 1 tidak bisa perulangan 2 kali karena ini nanti berubah menjadi kita coba lagi. Empat barang kita pilih. Nah, kita menggunakan 4 barang itu akan membaca di sini. Harganya di sini, jumlah yang kita pilih berapa, dan harga itu subtotalnya berapa, diskonnya berapa, harga setelah diskon di sini, diskonnya dari harga yang 200 menjadi 150 dan 500 tetap dari 250 menjadi 230 itu masuk kita. Setelah itu kita belanja, tadi kita mencoba kita belanja segini, habis dapat potongan yang tadi potongannya segini, harganya kita bayarkan sekian. Program kita saya buat, semoga
mohon maaf jika atas penjelasan yang berbelit-belit, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi